Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Salam sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Kali ini Bu Cici akan menerangkan materi PLH yang pertama kali yang sesuai dengan yang ada di buku paket kalian, yaitu tentang tanaman obat. Nah, kita akan belajar apa saja tanaman obat itu, apa jenisnya, bagian mana yang akan dimanfaatkan, bagaimana caranya, di mana mendapatkannya, sehingga bagaimana prosesnya. Perhatikan baik-baik ya. Tanaman obat adalah tanaman atau tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini dibudidayakan oleh manusia untuk diambil manfaatnya sebagai obat. Nah, kita tinggal di Indonesia. Seperti kalian tahu, Indonesia memiliki banyak sekali jenis tanaman obat. Kenapa? Karena Indonesia ini, negara kita, memiliki tanah yang subur, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kalian tahu kalau kalian search di Google, negara kita ini merupakan negara peringkat kedua setelah Brasil yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Yang ketiga, Indonesia memiliki iklim tropis. Karena dengan iklim tropis ini curah hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun sehingga tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun. Alhamdulillah ya kita tinggal di Indonesia. Bagaimana sih caranya tanaman itu bisa menjadi obat? Ada beberapa hal yang harus dilakukan atau melalui proses tertentu sehingga tanaman itu bisa menjadi obat. Ada yang direbus, contohnya daun jambu untuk mengobati diare, itu direbus dahulu baru diminum airnya. Ada yang langsung dimakan, misalnya pepaya. Pepaya itu bisa mengurangi sembelit, itu bisa langsung dimakan saja. Ada yang dimasak seperti masakan pada umumnya. Misalnya kalian tahu tomat bisa dimakan langsung, bisa juga dimasak pada sayuran. Ada yang dicampurkan pada makanan atau minuman. Misalnya daun salam. Daun salam dicelupkan ke dalam air yang untuk diminum, dibiarkan beberapa saat itu bisa juga seperti itu. Ada yang melalui proses khusus, artinya dikeringkan dulu, kemudian ditumbuk, baru dicampur dengan bahan yang lain, kemudian baru bisa diminum. Ada juga yang dibalurkan pada bagian yang sakit. Misalnya ketika kita kena sengatan tawon, kita bisa membalurkan bawang merah. Jadi bawang merahnya dikupas dulu, terus dioleskan pada bagian yang terkena sengatan tawon itu. Nah, di mana sih kita mendapatkan tanaman obat itu? Tanaman obat biasanya ditanam di halaman atau di pengarangan. Biasanya kita menyebutnya dengan apotek hidup, yaitu halaman yang ditanami dengan berbagai jenis tumbuhan yang berkhasiat obat. Ini contoh-contoh tanaman obat yang biasanya ada di halaman rumah. Kalian lihat di sini ada tomat, cabai rawit, bunga kemuning, daun kumis kucing, dan lidah buaya. Ada bukan di halaman kalian? Atau mungkin ada salah satu di antaranya ada di halaman kalian. Kalau di halaman SD Puriharta ini insya Allah ada semua. Kenapa sih kita menggunakan tanaman obat? Tanaman obat kita gunakan untuk keperluan mengobati secara darurat di rumah atau kejadian di rumah itu memiliki beberapa alasan. Di antaranya mudah didapat, gampang ya, tinggal cari ke dapur. Ada di sana ada bawang merah, ada kencur, ada kunyit. Kemudian yang kedua, berkhasiat menyembuhkan penyakit. Seperti halnya obat kimia, tanaman obat atau obat herba ini juga bisa menyembuhkan penyakit. Tidak memiliki efek samping. Jadi tidak seperti obat kimia, tanaman obat ini sepanjang diminum dengan takaran dan dosis tertentu, disiplin, tidak memiliki efek samping. Artinya tidak ada endapan yang bisa mengganggu kinerja organ tubuh kita. Kemudian murah, karena kita tidak usah membeli, biasanya ada di dapur atau tinggal petik di halaman rumah kita.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagian-bagian mana dari tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Biasanya ada yang diambil dari buahnya, seperti misalnya belimbing wuluh. Ada yang diambil dari rimpangnya, misalnya kunyit, kencur, lengkuas. Ada yang dimanfaatkan akarnya, misalnya akar alang-alang. Ada yang dimanfaatkan bijinya, misalnya jagung, kacang hijau, kacang tanah. Ada yang dimanfaatkan daun, contohnya daun lidah buaya, daun salam. Nah, itu contohnya. Ada juga yang bisa dimanfaatkan bunganya, misalnya bunga kemuning, bunga melati, bunga sepatu, bunga matahari. Itu contoh-contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, kalian tentu akan belajar bagaimana cara membuatnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat ramuan dari tanaman obat yang ada di halaman kita. Nah, itu saja penjelasan Bu Guru mengenai tanaman obat. Ibu harap kalian telah memperhatikan dengan baik. Ringkasan materinya bisa kalian lihat di blog sebelumnya. Nanti Ibu bagikan linknya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Salam sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.